Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan melapangkan untaramu. Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Majelis hakim yang terhormat, hadirin wal hadirat yang diberi rahmat, ayat tersebut merupakan tandasan teologis dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, yakni melalui peningkatan ilmu pengetahuan yang berbasis keimanan. Menurut Muhammad Said Tantawi dalam tafsirnya Al-Wasid jilid 13 baris ke-16 dari atas menyatakan bahwa Allah Subhanahu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, beramal soleh, serta berilmu pengetahuan dengan derajat yang paling tinggi di sisi Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Justru sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikannya baik di dunia maupun di akhirat dengan derajat yang paling tinggi dan agung. Demikian pula menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah halaman 14 mengatakan bahwa
kelompok orang-orang yang beriman, beramal soleh, serta berilmu pengetahuan akan menjadi lebih tinggi derajatnya. Bukan karena ilmu yang disandangnya, melainkan karena amalannya terhadap orang lain, baik secara lisan, tulisan, maupun keteladanan. Dengan demikian hadirin, kita harus menciptakan modal potensi yang mampu memberdayakan dua potensi secara simultan. Pertama, potensi iman yang berdimensi ketundukan vertikal. Yang kedua, potensi ilmu pengetahuan yang berdimensi dialektikal horizontal. Sebab ilmu pengetahuan tanpa agama akan buta, sedangkan agama tanpa ilmu pengetahuan akan lemah. Demikianlah ungkapan seorang ilmuwan barat bernama Albert Einstein. Jika ilmu tanpa didasari agama, pengetahuan tanpa ditopang ajaran Tuhan, hanya akan melahirkan modal manusia jahiliyah, akidah lemah, akhlaknya tercela, yang kerjanya hanya merusak bangsa dan negara. Sebagai buktinya, mabuk-mabukan di depan umum, buka jilbab, bahkan kebudayaan kita ditiru oleh Malaysia. Jangan hanya menjadi penonton di negara sendiri, jangan hanya menjadi pembantu di negara sendiri, jangan hanya menjadi pengemis di negara sendiri, tapi kita harus bangkit dari keterpurukan bangsa ini. Setuju hadirin? Timbul pertanyaan, lalu apa yang harus kita lakukan hadirin setelah kita memiliki ilmu pengetahuan dan keimanan yang mantap? Sebagai jawabannya, mari kita simak firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 105. وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Sadaqallahul azim. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Ayat tersebut terdapat sirat amar yang terukir dalam kalimat i'malu
i'malu ma syi'tum. Bekerjalah kalian sesuai dengan skill dan potensi masing-masing. Demikianlah penafsiran Imam Ali As-Sobuni dalam Safwatut Tafasirnya jilid 1 halaman 505. Sedangkan menurut Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar jilid 13 halaman 85 baris ke-16 dari atas menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman, beramal soleh serta berilmu pengetahuan dengan derajat yang paling tinggi dan agung.